Bismillahirrahmanirrahim wa bihi ilaihi qal. Ijtanibul kabaira. Jauhilah oleh kalian yang namanya dosa besar. Dosa besar, dosa kecil aja kita wajib jauhin. Apalagi dosa besar. Karena kalau udah kaitannya dosa besar, ini tobatnya bener-bener ekstra. Tobatnya ada persyaratan-persyaratan khusus melebihi daripada dosa kecil. Ya walaupun dosa itu sebenarnya mau dosa kecil mau dosa gede sama-sama kesalahan ya, yang dilakukan kepada Allah, yang dapat mengundang laknat. Tapi yang namanya dosa besar terlebih-lebih lagi, karena ada seksa secara tragis, ancamannya lebih berat, yang namanya dosa besar. Dosa kecil juga kita jauhin, tapi dosa besar lebih-lebih lagi. Bukan artinya disuruh jauhin dosa besar, dosa kecil boleh, bukan. Wasaddidu, dan berlaku moderatlah kalian. Kita jauhin dosa besar, tapi sama orang yang ngerjain dosa besar jangan kegalakan. Super neraka itu. Udah neraka pakai super lagi. Jadi ente jauhin dosa besar, tapi ente jangan ponis orang itu hina ngerjain dosa besar. Boleh kau benci dosa itu sebenci-bencinya, tapi terhadap pelaku yang ngerjain dosa itu nggak boleh. Sebab banyak banget orang yang tadinya terjerumus dosa besar, dia dapat derajat yang mulia, ya enggak? Hikmahnya begitu. Ada orang ngerjain dosa besar, jangan dilaknat, karena boleh jadi dia tobatnya diterima. Kayak gitu. Wasaddidu, berlaku moderat. Jangan merasa suci lah. Siapa manusia yang selamat mendosa, baik dosa kecil dosa besar, kalau udah Allah angkat yang namanya tutupan perlindungan Allah dari maksiat, dosa apa yang kita nggak bisa kerjain? La haula wala quwwata. Nggak ada kekuatan, nggak ada daya ngerjain ibadah, juga nggak ada daya buat ninggalin maksiat. Kalau udah Allah tentuin ngerjain maksiat, biar kata di Ka'bah, emang Allah udah tentuin dosa bisa kita kerjain di situ. Wasaddidu, jangan kebangetan galak jadi orang. Apa sih kalau bahasanya galak banget? Saklek, ya enggak? Jadi diriwayatin ini di zaman Nabi Musa, ada orang yang saking ibadahnya berlebihan. Ini orang apa dapat kemuliaan seperti para nabi Bani Israel. Nabi Bani Israel tuh tandanya kalau jalan kemana-mana ada awan yang ngikutin dia. Ini orang bukan nabi, tapi dapat keistimewaan seperti nabi, yaitu ada awan Kimton yang ngikutin dia kayak Dragon Ball. Jadi kemana dia ada, bayangannya nggak kelihatan. Nabi Muhammad bayangannya kagak ada, selain dilindungi dari panasnya panasnya sinar matahari. Seandainya kalau Nabi ada bayangannya keinjek orang, jadi hina. Bayangan aja kagak boleh diinjek, apalagi orangnya. Ini ada ulama ahli ibadah yang saking dahsyatnya dia punya ibadah, dia apa dapat keistimewaan itu? Apa Allah bikinin awan kemana dia ada,
Dia nggak kepanasan. Jadi payung nggak laku sama dia. Kalau kemana-mana orang pada ngaup, dia kagak. Karena dia dikasih adem, dikasih teduhan. Pada satu saat, pokoknya peringkat dia hampir-hampir jadi nabi. Cuman bukan nabi. Nggak tahu, karena ada hikmah. Pokoknya kalau wali bisa dipecat. Kalau nabi nggak ada istilah pemecatan nabi. Ya. Kalau wali aja bisa dipecat, apalagi tibang ustad. Makanya jadi ustad yang bangga banget. Wali aja bisa dipecat karena dia nggak sesuai SK, melanggar SK. Ya, dia kagak jalanin MOU, Memorandum of Understanding. Ya, dipecat wali. Makanya jadi ustad jangan ngebawaan galak. Orang salah dikit diomongin, orang salah dikit dikritik habis-habisan. Ya enggak? Emang khutbah kagak ada bahannya, itu diomongin. Jangan. Nih, ini orang keistimewaannya kayak begitu. Di zaman itu ada juga pendosa kelas berat. Berzina, membunuh, mencuri, mabok-mabokan, semuanya lengkap itu. Yang di kitab kabair ada media semua itu. Kagak bersisa. Iya. Nyohor nih orang, sipulan ahli maksiat. Bukan cuma ngerjain maksiat doang, jadi base camp rumahnya. Modalin orang mabok. Iya enggak? Tiap hari rumahnya ajeb-ajeb. Iya enggak? Kayak kita jalan ke Romalang ono. Ya. Terkenal nih orang. Pada satu saat Allah takdirin, ini si ahli ibadah papasan di satu gang. Emang gang itu doang. Allah takdirin ngelewatin satu gang. Si orang alim ahli ibadah ngelihat, set, manusia laknat lewat. Kata gitu, laknat bajingan. Lewat nih manusia laknat, apes buat gua nih hari. Dia dalam hatinya kemigilan di satu gang papasan sama tukang maksiat. Si tukang maksiat malu, ya Allah, nemuin kiai, nemuin ustad, malu ini gua. Ya enggak, masih main judi mulu, gua agak mau dah kalau nemu di dalam. Dia malu ketemu orang soleh. Begitu dia papasan, meruis. Itu tadinya awan ngikutin si ahli ibadah, pindah ngikutin ahli maksiat. Kata ahli ibadah, nggak kemana itu? Panas ini. Karena dia memandang remeh ahli maksiat. Dicopot jadi wali gara-gara punya perasaan di hati lebih mulia dari orang yang punya dosa. Naudzubillah. Naudzubillah. Ya enggak? Pokoknya mau ibadah kayak banyak kayak apa, kalau udah nyela orang-orang yang berdosa, Allah cabut. Kelas wali aja Allah berhentiin hari itu juga, nggak pakai nungguin besok. Ya. Detik itu Allah hilangin tuh awan, Allah kasih si pendosa. Bingung nih ahli ibadah, gara-gara kesalahan yang ada di hati. Wah ini, nauzubillah. Makanya kata Nabi, ijtanibul kabair, jauhin dosa. Tuh menjangan kebangetan saklek sama orang dosa. Ya enggak? Wa absyiru. Habis apaan yang dikerjain? Kalau jangan saklek. Wa absyiru. Kabarinlah gembira, berikan kabar gembira buat pendosa. Sebanyak dosa apapun, ampunan Allah lebih besar. Ya enggak? Kan diceritain itu. Ada orang udah membunuh 99, dia mau tobat, didengar ada ustadz. Begitu dia mau tobat, Pak Ustadz, saya udah membunuh ini 99, kira-kira diampunin bakal kagak? Kagak bakalan diampunin. Buset lah, ini preman sakit hati. Gua ambil aja golok, udah buat aja palanya. Udah deh hitung-hitung gua genepin biar cepet.
emang bener-bener mau tobat, denger lagi ada ulama. Dia paranen itu. Dia nanya, Kiai, saya kemarin ngerjain dosa mulu, apa membunuh 99. Cuman kemarin saya nanya, ada ustadz begitu nanya, katanya dosa saya kagak diampuni lah, gue lempengin cepet. Kira-kira kalau saya tobat diampuni apa kagak? Nah ini Kiai yang bijak, set deh. Ntar kalau gue kata kagak, gue dibunuh lagi. Wah, diampunin. Ampun Allah luas. Nah, ini orang yang dakwanya wa absyiru. Ya. Jangan syaddidu pakai sin besar. Yang disuruh saddidu pakai sin kecil. Bersifat demokrat, bersifat moderat. Wala tusyaddidu, jangan ekstrim. Wa absyiru, kabarin berita yang baik-baik, ya enggak? Biar kata dosa kayak apa, Allah bakal ampunin. Ya cuman taubatnya biar bener. Kalau udah benar, taubat yang dikata nasuha, ya itu dikata taubat nasuha nggak balik lagi. Ada lagi yang bilang dikata taubat nasuha karena dulu ada orang namanya Nasuha, taubatnya cakep banget, disebutlah taubat nasuha. Karena ada orang yang taubatnya luar biasa, namanya Nasuh, dikata taubat nasuha, ya enggak? Bagus aja namanya bukan Suneo, namanya Nasuha. Bisa jadi dari arti nasoha, ya. Taubat yang penuh insaf. Tadinya mabuk, judi, zina, ya enggak? Betato, saudaranya badan. Begitu dia dengar ceramah-ceramah ustadz yang bikin enak, mau hatinya jadi lembut. Coba kalau kiai tukang ngatain orang, ada tetangga anaknya ketangkap narkoba diomongin, ya enggak? Ada tetangga kena kasus apa diomongin, bukan wayang kulit. Dikata begini, begana manis, ya enggak? Nah, Ibnu Jarir, riwayat Al-Imam Ibnu Jarir an Qatadah, diomongin orang udah kayak wayang golek, wayang kulit ya, wayang kulit. An Qatadah, dari Qatadah, mursalan, secara mursal, enggak langsung ke Nabi, langsung ke sahabat, namanya hadits mursal. Wa mursalun anhu sahabiyyu saqat wa qul gharibun marawarawin faqat. Ada riwayat, ya, baik generasi sahabat atau tabiin yang gugur, dia nggak ketemu, tapi dinisbahin ada satu tobaqat yang gugur dalam periwayatan, namanya hadis mursal. Wa mursalun anhu sahabiyyu saqat, ada yang gugur riwayatnya. Ijtanibu da'awatil mawdhu wallahu a'lam bishawab.